Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke pembelajaran matematika. Oke, pada pembahasan kali ini yaitu tentang kejadian saling bebas ya, dua kejadian saling bebas. Kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B dan kejadian B tidak mempengaruhi kejadian A atau tidak saling mempengaruhi. Nah, di sini rumusnya adalah peluang kejadian A irisan B itu harus sama dengan peluang kejadian A dikali dengan peluang kejadian B. Oke, kita ke contoh soalnya. Contoh ke-1. Dua buah dadu dilempar bersama. Jika A merupakan kejadian muncul angka 4 pada dadu pertama dan B merupakan kejadian muncul angka 4 pada dadu kedua, apakah kejadian A dan B merupakan dua kejadian yang saling bebas? Kita akan membuktikan kejadian A dan B ini adalah kejadian yang saling bebas atau tidak. Oke, penyelesaian. Kita tentukan dulu banyaknya ruang sampel. Kita udah tahu bahwa ruang sampel dari dua buah dadu itu banyaknya adalah 36. Kita tentukan peluang kejadian A. Kejadian A itu kalau misalnya dadu pertamanya adalah angka 4, maka kemungkinan yang muncul adalah dadu pertama 4, dadu yang kedua 1, dan seterusnya. Nah, ini banyaknya anggota kejadian A itu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka peluang kejadian A yaitu 6 per ruang sampel. Banyaknya anggota per ruang sampel yaitu 1 per 6. Kita sederhanakan. Ini kejadian B. Kejadian B itu dadu yang kedua yang 4-nya. Yang muncul angka 4 adalah dadu yang kedua. Maka ini angka-angka yang kemungkinan muncul. Banyaknya ada 6, beruang sampelnya ada 36. Kita sederhanakan menjadi 1 per 6. Kita tentukan ada irisan antara kejadian A dan kejadian B. Ini ada irisan yang sama, yaitu ada 4,4. Nah, banyaknya anggota dari irisan A irisan B adalah 4,4, yaitu 1, ada 1. Jadi peluang kejadian A irisan B itu adalah 1 per ruang sampelnya 36. Jadi 1 per 36. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini rumusnya. Kita akan buktikan apakah kejadian ini adalah saling bebas atau tidak. Ini rumusnya. Ketika nilai dari peluang A kejadian A irisan B peluangnya sama dengan peluang kejadian A dikali dengan peluang kejadian B, kalau hasilnya sama maka ini disebut dengan saling bebas. Tapi kalau misalnya tidak sama berarti tidak saling bebas. Oke, kita buktikan. Peluang kejadian A irisan B ini tadi kita udah hitung, hasilnya adalah 1 per 36. Dari ini ya, dari 1 ini anggota A irisan B nya ada 1 dari A irisan B, kemudian per ruang sampelnya ada 36. Nih, kemudian peluang A ini, peluang A nya 1 per 6, kita udah menghitungnya tadi. Kemudian peluang B nya juga 1 per 6. Jadi 1 per 6 kali 1 per 6 hasilnya adalah 1 per 36. Peluang A irisan B sama dengan 1 per 36. Nah, ini sama. Oleh karena itu peluang kejadian A irisan B sama dengan peluang kejadian A dikali dengan peluang kejadian B, sehingga A dan B itu adalah dua kejadian yang saling bebas. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Apabila peluang Gilang bisa menyelesaikan sebuah soal yaitu 0,4 serta peluang Putra bisa menyelesaikan soal yang sama yaitu 0,3, maka peluang mereka berdua bisa menyelesaikan soal tersebut yaitu, nah ini kita udah tahu peluangnya, nilainya. Kita langsung saja masukkan ke rumusnya. Ini peluang Gilang A, kemudian peluang Putra B. Kita kalikan. A dikali B, peluang A dikali dengan peluang B, ini hasilnya adalah 0,12. Maka peluang A irisan B nya adalah 0,12. Ini jika kedua dengan catatan kedua peluang kejadian A dan kejadian B, peluang Gilang dan Putra ini adalah merupakan dua kejadian yang saling bebas.
kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu dua kejadian bersyarat atau tidak saling bebas. Kalau sebelumnya itu materi tentang dua kejadian yang saling bebas, sekarang dua kejadian yang tidak saling bebas. Oke, di sini materinya. Apabila kejadian A serta B tidak saling bebas, kejadian B dipengaruhi oleh kejadian A ataupun kejadian B dengan syarat A, maka dapat kita rumuskan menjadi, nah ini misalkan yang ini peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terlebih dahulu, maka sama dengan peluang kejadian A irisan B per peluang kejadian A. Nah, atau kalau kita mau mencari peluang kejadian A irisan B-nya, ini rumusnya. Nah, ini bisa juga rumusnya berganti kalau misalnya peluang kejadiannya itu adalah, ini kan kejadiannya A terlebih dahulu dengan syarat kejadian A. Kalau misalnya dengan syarat kejadian B terlebih dahulu, maka tinggal kita rubah saja posisi A-nya yang di depan gitu. Kemudian ininya nanti akan berubah menjadi peluang kejadian B. Oke, kita lanjut ke contohnya. Suatu dadu dilempar sekali. Hitunglah peluang munculnya mata dadu ganjil dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu. Nah, ini ada dua kejadian nih. Kejadian mata dadu ganjil dan juga kejadian mata dadu prima. Nah, yang lebih dulu yang mana? Kita tentukan dulu. Munculnya kejadian dadu prima terlebih dahulu, berarti yang A-nya adalah kejadian muncul angka prima. Kita tentukan dulu ruang sampelnya. Ini S-nya karena dadunya cuma satu, maka ruang sampelnya itu ada 6 banyaknya. Kemudian A adalah kejadian muncul angka prima. Angka prima itu kita tulis dulu, angka prima mulai dari 2, 3, 5. Maka banyaknya anggota kejadian A ada 3. Kalau kita hitung peluang kejadian A, kejadian angka primanya itu adalah NA per NS. NA-nya ada 3, NS-nya 6. Maka kita bisa menyederhanakannya menjadi 1/2. Kemudian kejadian B. Kejadian B adalah muncul mata dadu ganjil. Mata dadu ganjil yaitu 1, 3, dan juga 5. Maka banyaknya kejadian B ada 3. Peluang kejadian B yaitu NB per NS. NB-nya 3, NS-nya 6. 3/6 kita sederhanakan menjadi 1/2. Ketika kita udah mendapatkan hasilnya, peluang kejadian A dan peluang kejadian B-nya tadi 1/2 kejadian A dan 1/2 kejadian B. Kita cek dulu nih, apakah kejadian ini adalah kejadian yang saling bebas atau tidak saling bebas. Nah, pada materi sebelumnya kita udah membahas kejadian saling bebas itu jika syarat ini terpenuhi. Nih, peluang A irisan B harus sama dengan peluang kejadian A dan dikali dengan peluang kejadian B. Ini kita tadi udah mencarinya. Nah, kita tentukan dulu nih peluang irisan A irisan B-nya berapa. A irisan B itu ada angka bilang prima dan ganjil. Nah, ini ada yang sama. Coba kita lihat. Nah, ini bilangan prima 235, bilangan ganjil 135. Ada yang sama nih 3 dan juga 5. Nah, ini adalah irisannya. Jadi A irisan B-nya adalah 3,5. Banyaknya ada berapa anggotanya? Ada 2. 1, 2. Nih ada 2. Banyaknya anggota A irisan B itu ada 2. Maka peluang kejadian A irisan B-nya, peluang kejadian A irisan B-nya adalah peluang A irisan B banyaknya itu ada 2. Kemudian banyaknya ruang sampel ada 6. Kita bisa menyederhanakannya menjadi 1/3. Kita cek berdasarkan rumus dari peluang yang dua kejadian yang saling bebas. Rumus pada materi sebelumnya tadi ya. Jadi peluang untuk kejadian yang dua kejadian yang saling bebas ini kita cek dulu apakah sama atau tidak. Ketika peluang A
irisan B sama dengan peluang A dikali dengan peluang B, maka ini dikatakan saling bebas. Tapi kalau tidak sama, maka ini dapat dikatakan bahwa peluang dua kejadian yang tidak saling bebas. Peluang A irisan B nya kita tadi sudah menghitungnya, yaitu 1/3. Ini sama dengan peluang kejadian A 1/2 dikali dengan peluang kejadian B juga 1/2. 1/2 dikali 1/2 adalah 1/4. Nah, peluang A irisan B ini kan tidak sama nilainya dengan peluang A dikali dengan peluang B. Karena tidak sama, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kejadian A dan B adalah kejadian yang tidak saling bebas. Kalau hasilnya adalah tidak saling bebas, maka kita bisa menggunakan rumus peluang A peluang di mana kejadian A itu terlebih dahulu, peluang kejadian B di mana kejadian A itu terlebih dahulu, sama dengan peluang A irisan B per peluang A. Maka munculnya mata dadu ganjil dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu adalah, nah ini peluang kejadian A, yang A itu adalah prima ya, kejadian prima terlebih dahulu. Nah, ini sebelum munculnya peluang kejadian yang ganjil atau peluang mata dadu ganjil, syaratnya yang A terlebih dahulu, yaitu yang prima terlebih dahulu, sama dengan peluang A irisan B per peluang kejadian A. Peluang A irisan B nya adalah 1/3. Ini tadi 1/3 per peluang kejadian A nya 1/2. 1/3 dibagi dengan 1/2 hasilnya adalah 2/3. Sekian untuk pertemuan video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.